Ya, pemirsa masih di Market Bus dan kita masih berbincang bersama dengan Bapak Nafan Haji Gusta, Senior Investment Information PT Merai Aset Sekuritas Indonesia. Pak Nafan, kita lanjutkan kembali, Pak. Oke. Dengan proyeksi pergerakan indeks harga saham gabungan di perdagangan hari ini, bagaimana Anda melihat strategi untuk melakukan investasi sektor dan saham-saham apa saja yang masih menarik untuk diperhatikan, Pak Nafan? Oke, ya terima kasih. Adapun kalau saat ini seperti yang saya ucapkan sebelumnya begitu ya, mengenai adanya potensi window dressing, seperti para pelaku pasar mencermati terus melakukan investasi saham pada big caps gitu ya, menjadi pendorong daripada pergerakan ISG. Misalkan dengan memanfaatkan berbagai sentimen yang terjadi. Misalkan kalau berkaitan dengan komoditi super cycle, tentunya juga para pelaku pasar mencermati saham-saham berbasis energi yang bergabung pada IDX energi. Kemudian juga misalnya terdapat adanya aksi korporasi emiten, misalkan BBC yang telah melakukan aksi stock split. Ya. Ini juga dalam rangka meningkatkan kapitalisasi pasar BCS juga, sekaligus juga untuk meningkatkan fluktuasi likuiditas daripada pergerakan harga saham BCA. Dan apalagi juga kalau BCA, kalau misalnya jika sektor perbankan pun juga kalau menurut saya ini kinerja kedepannya juga sangat baik seiring dengan kemampuan perbankan dalam rangka menekan NPL di kisaran 3%. Misalkan bahkan kalau BBCA ini kan NPL itu kan masih cukup rendah ya, di kisaran 2%-an gitu dibandingkan dengan bank-bank KBMI 4 lainnya. Tapi memang so far karena ada potensi pemulihan ekonomi, maka dari itu juga tren pertumbuhan kredit dari perbankan ya dalam mempengaruhi potensi peningkatan kinerja net interest margin misalkan begitu ya, dari tahun ke tahun misalkan begitu. Itu pun juga kalau menurut saya ini juga bisa menjadikan pilihan gitu dalam rangka investasi misalkan begitu. Terus juga kalau misalkan jika untuk saham yang ini ya, misalkan infrastruktur atau properti, ini juga sebenarnya atau bergabung pada ini ya IDX di sektor industrial pun juga ini kalau menurut saya ini juga dia juga bisa ya berpotensi untuk mendapatkan katalis positif dari aksi window dressing begitu ya, seiring dengan adanya tren pemulihan ekonomi, dan juga kalau menurut saya juga ini kalau misalkan dari RRG saja misalkan untuk IDX property ataupun juga IDX industri ini masih cukup leading begitu ya, walaupun juga IDX sektor energi pun juga sangat leading gitu. Ini juga sebenarnya kalau menurut saya bisa dicermati. Ya, Gitu. Pak Nafan, kita akan coba lihat terlebih dahulu 1 menit jelang pembukaan perdagangan di sesi pertama hari ini. Kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan dan semoga bisa menjadi referensi bagi para pemirsa IDX Channel. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda pemirsa, 4 saham yang direkomendasikan ada IRA, KLBF, SMBR, kemudian juga ada SMGR, semuanya direkomendasikan akumulasi buy, support dan resistennya dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda. IRA 1.800 dan 2.000, KLBF di 1345, 1430, SMBR 1710, 820, dan SMGR di 7875, 8575. Pak Nafan, tampaknya tidak ada perbankan big cap yang Anda rekomendasikan. Dasar pemilihan dari keempat saham ini, Pak Nafan, apakah memang murni secara teknikal dan peluang penguatan dalam jangka pendek cukup terbuka lebar? Ya, kalau menurut saya dari 4 saham pilihan saya memang lebih dipengaruhi oleh volume begitu ya. Memang ini memang secara teknikal begitu, dan tentunya juga misalkan kalau IRA di sini memang terdapat pola bullish pennant begitu ya. Berarti kalau secara teoritis masih ada potensi penguatan daripada IRA misalkan begitu, sehingga sebenarnya akumulasi bisa dilakukan. Kalaupun untuk KLBF di sini kan pola candlestick yang terbentuk ya pola upward bar, dan juga pergerakan harga saham ini juga bisa berpotensi untuk menembus daripada ini ya, batas dari downtrend line begitu ya. Yeah. Jadi saya pikir minor downtrend line. Jadi saya pikir untuk accumulate juga bisa. Kemudian juga untuk SMBR di sini kan pergerakan harga sahamnya sudah melewati sideways area begitu ya. Misalkan ada support di level 710. Jadi otomatis semestinya SMBR di sini ada potensi terjadi markup phase. Belum lagi juga secara moving average 20 dan 60 pun juga sudah positif begitu, sehingga saya pikir ini reakumulasi juga bisa begitu ya untuk SMBR dari sisi volume. Kemudian juga SMGR
SMGR juga hampir sama ya, hampir mirip seperti KLBF. Ini pergerakan harga sahamnya sudah berhasil menembus batas dari minor downtrend line. Ini candlestick yang terbentuk ya, pola long white opening Marubozu candle. Memang kalau secara teoritis ada potensi stimulus begitu pada pergerakan harga saham ini begitu, sehingga saya pikir ini juga bisa dicermati misalkan dari sisi volume. Baik. Ya, 4 saham pilihan yang direkomendasikan ada IRA 1.800 sampai dengan 2.000, SMBR di 710 dan 820, SMGR di 7875 sampai dengan resistennya 8575, sementara KLBF ini di supportnya 1345 dan resistennya di 1430. 4 saham pilihan yang direkomendasikan. Pak Nafan, aktivitas perdagangan di sesi pertama sudah dibuka. Saya akan sampaikan sampai sejauh ini indeks harga saham gabungan dibuka tadi di zona hijau di 6.552.211. Posisi saat ini di 6.570. Menguat di 0,56%. Posisi tertinggi di 6.576, posisi terendah di 6.552. Bagaimana Anda melihat penguatan yang terjadi untuk indeks harga saham gabungan di pembukaan sesi pertama pada pagi ini, Pak Nafan? Oke. 6.600-an ya, akan diduduki kembali tidak untuk indeks harga saham gabungan? Ya, sebenarnya kalau menurut saya untuk level 6.600 ini merupakan level resistensi begitu ya bagi ISG. Bagi juga hari ini kami kan termasuk higher high ya pada dapat pembentukan candlestick pattern tersebut. Kalau misalkan jika saya cermati bahwa saya penguatan ISG kemarin pun juga turut dipengaruhi oleh apresiasi dari pergerakan indeks secara regional khususnya di regional Asia. Karena memang pelaku pasar tentunya mencermati ya dinamika perkembangan atau data CPI dari Tiongkok yang diproyeksikan akan positif gitu ya. Misalkan dari 0,8 ini proyeksinya akan mencapai 0,9% gitu ya, sehingga kelihatannya dengan ada yang misalkan kenaikan tren inflasi tersebut ya, saya pikir misalkan di Tiongkok ini juga turut ini yang dorong optimisme bahwasannya di negara tirai bambu tersebut akan terjadi pemulihan ekonomi misalkan, walaupun misalkan diterpa oleh sentimen negatif berupa krisis likuiditas di Evergrande Group begitu ya. Tapi saya rasa untuk sentimen dari Evergrande Group saat ini mereda ya kalau menurut saya begitu, sehingga pelaku pasar berani masuk ke aset yang beresiko di pasar modal ini begitu ya kalau menurut saya, dalam rangka untuk mendapatkan profit gain. Baik, Pak Nafan, kami akan coba sampaikan Pak Nafan beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami terkait juga dengan posisi saham-saham yang masuk ke dalam deretan top gainers dan top losers. Ini by persen pemirsa. Nanti saya akan coba update juga secara keseluruhan dari kondisi pasar. Secara by persennya ada BWPT menguat di 3,03%, Jawa di 2,94%, Alsip di 2,46%, MDKA di 2,29%. Kemudian saham-saham yang masuk ke dalam deretan top losers berdasarkan persentasenya, IYLS, kemudian juga ada DIGI, ARKA, kemudian juga ada BABP. Pelemahan yang terjadi dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Saya akan coba lihat juga pemirsa saham-saham yang menjadi penggerak bagi indeks harga saham gabungan di pembukaan sesi pertama hari ini. BBCA masih mengalami penguatan yang signifikan di 2,99% dan berada di level 7.750. SMGR yang direkomendasikan oleh Bapak Nafan tadi juga menguat di 3,92%, 8.625. Astra International masih melanjutkan penguatan di 1,20%, 6.350, dan juga untuk Unilever menguat di 2,61%. Diikuti oleh Telkom, hari ini juga menguat di 1,33%. Pak Nafan, SMGR yang tadi Anda rekomendasikan hari ini sudah menguat sampai sejauh ini Pak Nafan 4,22%, 8650. Sementara tadi untuk dari posisi target support dan resisten Anda untuk SMGR 7875, 8575. Penguatan yang terjadi Pak Nafan tampaknya sudah melewati dari target yang Anda tetapkan. Bagaimana strateginya Pak Nafan ketika sudah melewati dari batas resisten di 8575 yang Anda rekomendasikan? Oke, di sini untuk pergerakan harga saham SMGR saat ini candlestick ini terdapat 2 candlestick Marubozu ya. Berarti di harapannya kalau menurut saya pergerakan SMGR di sini
kalau misalkan jika katalis positif pada hari Jumat masih terjadi ya, baik itu dari domestik maupun dari global. Kalau dari domestik kan kita juga menanti trade balance di tanah air begitu ya. Sementara kalau dari global sendiri kan juga pasti kita juga menanti berbagai dinamika perkembangan daripada misalkan dari perkembangan CPI Tiongkok begitu misalkan, kemudian juga terdapat perkembangan US PPI misalkan. Kalau menurut saya sih saya pikir ini mending maintain buy atau di maintain begitu ya, di hold gitu sampai resistance berikutnya di sini ialah di kisaran 8.800, ini juga di 9.100 ya untuk resistance terdekat misalkan begitu ya dari SMG itu sendiri. Kalau untuk target jangka menengah seyogianya di sini SMG bisa ke level 9.600 ya kalau menurut saya begitu. Jadi bisa di maintain begitu ya. Oke, ada SMGR yang hari ini mengalami penguatan pagi ini maksud saya di 4,52% dan sudah melewati batas resisten dan ada potensi untuk lebih tinggi ke level 9.000-an untuk SMGR. Pak Nafan, waktu kita cukup terbatas, Pak. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Semoga yang kita bahas dan Anda rekomendasikan bisa menjadi referensi dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Nafan, terima kasih. Sehat selalu, Pak. Ya, terima kasih, Mas David. Baik, terima kasih Bapak Nafan Aji Gusta, Senior Investment Information PT Meraih Aset Sekuritas Indonesia. Dan pemirsa Merkebas, dan untuk saya akan jeda terlebih dahulu dan tetap di tempat Anda, karena Power Breakfast akan kembali dilanjutkan nanti bersama rekan saya Prisa Somodatu dan juga ada Wiki Adrian. Kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.